Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dalam perkuliahan analisis real. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas induksi matematika. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa adik-adik tekan tombol like dan subscribe. Induksi matematika. Sebagian besar metode pembuktian dalam matematika adalah metode deduksi. Ini seperti halnya kita lakukan pada pertemuan pertama sebelumnya, yaitu mengikuti sejumlah pemikiran atau premis-premis yang bersifat umum untuk memperoleh suatu konklusi atau kesimpulan yang sifatnya khusus. Namun ada kalanya metode deduksi tidak dapat digunakan, misalnya untuk membuktikan jumlah berhingga bilangan ganjil yang pertama yang merupakan suatu kuadrat sempurna. Pada kasus seperti ini digunakan metode induksi, yaitu memperoleh kesimpulan yang bersifat umum dari informasi-informasi atau premis-premis yang bersifat khusus. Alat bukti yang bisa digunakan pada permasalahan ini adalah prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika menggunakan bilangan asli karena bilangan asli memiliki sifat terurut dengan baik, well ordering property. Sifat terurut dengan baik. Setiap subhimpunan tak kosong dari N atau himpunan bilangan asli mempunyai elemen terkecil. Lebih detailnya, misalkan S bagian daripada N, himpunan bilangan asli. S tidak kosong, maka terdapat M, anggota atau elemen S, sedemikian sehingga M kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X elemen atau anggota S. Teorema 1.1 prinsip induksi matematika. Misalkan S subhimpunan tak kosong dari N, himpunan bilangan asli, yang memiliki sifat-sifat berikut. 1. Anggota atau elemen S. Jika K juga anggota atau elemen S, maka K tambah 1 anggota atau elemen S. Maka S sama dengan N. Bukti. Karena S anggota atau bagian daripada N, kita tinggal membuktikan bahwa N bagian daripada S. Kita menggunakan pembuktian kontradiksi. Andaikan N bukan anggota atau bukan bagian dari S. Saya ulangi, andaikan N bukan himpunan bagian daripada S, maka N selisih S itu tak kosong, ada anggotanya. Menurut sifat terurut dengan baik, N selisih S memiliki elemen terkecil, misalkan M. Perhatikan bahwa M bukan 1, karena 1 anggota dari S. Karena itu M lebih dari 1, sehingga M kurang 1 elemen daripada anggota N. Tetapi karena M elemen terkecil dari N selisih S, dan M kurang 1 kurang dari M, maka M kurang 1 haruslah anggota S. Sekarang jika M kurang 1 anggota atau elemen dari S, maka menurut sifat S yang kedua, M kurang 1 tambah 1 sama dengan M anggota daripada S. Hal ini kontradiksi dengan M elemen atau anggota N selisih S. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah N himpunan bagian daripada S. Akibatnya S sama dengan N.
Prinsip induksi matematika secara praktis dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalkan untuk setiap n anggota daripada himpunan bilangan asli n, Pn adalah pernyataan yang berkaitan dengan n jika dipenuhi kedua pernyataan berikut. Pn0 benar, Pn0 benar, ini disebut dengan langkah awal. Jika PK benar, maka PK tambah 1 juga harus benar. Ini disebut dengan langkah induktif. Maka Pn benar untuk setiap n lebih besar atau sama dengan n0 elemen bilangan asli. Ini ada dua pernyataan yang harus dibuktikan. Pernyataan yang pertama, Pn0 benar. Lalu pernyataan yang kedua, jika PK benar, maka kita akan buktikan bahwa PK tambah 1 juga benar. Jika dua pernyataan benar, maka kita katakan Pn itu benar untuk setiap n lebih besar daripada sama dengan n0 elemen dari himpunan bilangan asli. Contoh, buktikan dengan induksi bahwa untuk semua n elemen bilangan asli 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai dengan n itu sama dengan n tambah 1 per 2. Ya, kita coba akan buktikan dengan induksi matematik. Bukti Pn-nya itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Nah, tadi ada langkah awal dan langkah induktif. Pada langkah awal kita misalkan untuk n sama dengan 1. Apakah memenuhi? Ya, kita ambil 1 sama dengan n0-nya itu 1 sama dengan, kita ganti n-nya juga dengan 1 kali 1 tambah 1 per 2. Ya, 1 sama dengan 1 tambah 1 2 dikalikan dengan 1 2, tetap 2 bagi 2 sama dengan 1, berarti sama ya, hasilnya sama, 1 sama dengan 1. Ini benar, sehingga disimpulkan bahwa P1 benar. Untuk langkah induksi, sekarang kita misalkan PK benar, yaitu kita ganti N dengan K, kita ambil K, ganti ke N, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah K sama dengan K kali K tambah 1 per 2. Ya, itu dianggap benar, maka kita akan membuktikan benar juga jika N diganti dengan K tambah 1. Ya, tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah K tambah 1. Tadi K itu sudah kita ganti, ini benar, dan kita akan membuktikan K tambah 1 juga benar. Kita tambah K tambah 1. Karena K tambah 1 di ruas kiri kita sudah tambahkan, di ruas kanan juga kita harus tambahkan. Sehingga K tambah 1 per 2 tambah K tambah 1. Ya, kita analisis untuk K kali K tambah 1 per 2 tambah K tambah 1. Ya, kita samakan penyebut. Kalau K kali K tambah 1 per 2, ini penyebutnya 2, kita buat lagi K tambah 1 yang kita jumlahkan tadi dengan berpenyebut 2, sehingga dia berubah menjadi K kali K tambah 1 per 2 tambah 2K tambah 2 kali K tambah 1 per 2.
atau disederhanakan menjadi K kali K tambah 1 tambah 2 kali K tambah 1 per 2. Ya. Kita kalikan K kali K kuadrat, K tambah 1, K kali 1 K, 2 kali K 2K tambah 2 kali 1 2. Jadi tadi 2K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 2. Kalau kita faktorkan dari K kuadrat tambah K tambah K tambah 2K jadinya 3K tambah 2. Saya ulangi, K kuadrat kita faktorkan K kuadrat tambah 3K tambah 2. Kalau kita faktorkan dia berubah menjadi K tambah 2 kali K tambah 1. K kali K kuadrat, K kali 1K, 2 kali K 2K tambah 2 kali 1 2 sama ya. Kita faktorkan seperti ini. Oke, K tambah 1 tetap, lalu K tambah 2 ini berubah menjadi K tambah 1 tambah 1 per 2. K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1 per 2. Oke. Ya, ini kembali ke konsep awal kita bahwa K tambah 1. K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Nih, kalau K sudah kita rubah bahwa N-nya itu adalah K tambah 1. Sehingga K tambah 1 ini adalah N, K tambah 1 juga N, tambah 1 per 2. Ya, bentuknya sama dengan ketika kita mengandaikan bahwa N tambah K tambah 1 juga benar. Sehingga kita nyatakan bahwa pernyataan ini P K tambah 1 juga benar. Karena dua pernyataan tadi, pernyataan awal, langkah awal dan langkah induktifnya benar, kedua pernyataan itu benar, maka kita katakan bahwa Pn benar untuk semua N elemen bilangan asli. Dengan kata lain, untuk semua N anggota bilangan asli berlaku 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai dengan N itu sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Benar. Artinya bahwa setiap bilangan N kita ganti dalam struktur penjumlahan bilangan seperti ini, maka nilainya benar sampai N tak terhingga. Ya, contoh yang kedua, tunjukkan bahwa untuk setiap N elemen bilangan asli, N pangkat 3 tambah 5N habis dibagi 6. Saya ulangi, tunjukkan bahwa untuk setiap N elemen atau anggota bilangan asli, N pangkat 3 tambah 5N habis dibagi 6. Bukti di sini PN-nya itu adalah N pangkat 3 tambah 5N habis dibagi 6. Oke, kita sudah ketahui tadi ada dua langkah awal dan langkah induksi. Langkah awal kita misalkan N sama dengan 1. Mempermudah perhitungan kita gunakan N sama dengan 1. Boleh bilangan yang lain, yang penting N-nya itu adalah bilangan asli. Misalnya 2, 3 dan seterusnya. Kita pakai N sama dengan 1. Kita ganti N dengan 1. 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1. Tadi N pangkat 3 tambah 5 kali N. Kita ganti N-nya dengan 1. 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1 sama dengan 1 pangkat 3 1, 5 kali 1 5, 1 tambah 5 sama dengan 6. Benar ya, hasilnya 6. Jadi P1 benar. Ya, P1 benar. Artinya bahwa 6 ini bisa dibagi dengan 6, 6 ruas kanan juga bisa dibagi dengan 6. Langkah induksi, sekarang kita misalkan bahwa PK benar, yaitu K pangkat 3 tambah 5K. Kita ganti N-nya dengan K.
habis dibagi 6. Dengan kata lain bahwa K pangkat 3 tambah 5K sama dengan 6A untuk setiap bilangan asli A. Maka untuk N sama dengan K tambah 1, kita peroleh K tambah 1 kita peroleh. Di sini kita rubah N-nya menjadi K tambah 1. K tambah 1 pangkat 3 sama dengan 5 kali K tambah 1. Sama dengan K pangkat 3 tambah 1 ini hasilnya adalah K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. K tambah 1 pangkat 3 itu artinya sama dengan K tambah K kali K tambah K kali K tambah K. Hasilnya K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Lalu 5 kali K tambah 1, 5 kali K 5K, K kali 1 5. Oke. Lalu dari sini kita rubah K pangkat 3 tambah 5K, kita ambil K pangkat 3 tambah 5K, lalu 3K kuadrat tambah 3K tambah 6. K pangkat 3 tambah 5K tadi, ini sudah kita buktikan di awal bahwa ini habis dibagi dengan 6, maka kita tulis di situ adalah 6A. 3K 6A tambah 3K pangkat 2 tambah 3K, ini bisa kita sederhanakan jadi 3K kali K tambah 1 tambah 6. Ya, perhatikan bahwa K tambah 1. Perhatikan bahwa K dan K tambah 1 adalah bilangan asli berurutan, sehingga salah satu pasti genap dan satunya ganjil. Akibatnya perkaliannya akan genap. Jadi K kali K tambah 1 sama dengan 2B. Untuk suatu bilangan asli B. Jadi kita peroleh K pangkat 3 tambah 5K tambah 1 tadi itu adalah 6A. 6A ini adalah tadi sudah kita sampaikan habis dibagi dengan 6 tambah 3K kali K tambah 1 tambah 6. K tambah 1 itu 2B. 2B itu artinya bahwa perkalian genap. 3 tetap, K tambah 1 ini 2B tambah 6. Sehingga kalau kita asosiatifkan 6 kali A tambah B tambah 1. Ya, 6A tambah 6B tambah 6. Ini bisa kita sederhanakan jadi 6 kali A tambah B tambah 1. Yang menunjukkan bahwa K tambah 1 pangkat 3 dan tambah 5 kali K tambah 1 habis dibagi dengan 6. Hal ini menunjukkan PK tambah 1 juga benar. Ini maksudnya 6 kali A tambah B tambah 1 ini juga bisa atau habis dibagi dengan 6. Kenapa? Habis dibagi dengan 6 karena 6 kali A tambah B tambah 1. Bilangan apapun di dalam dikalikan dengan 6 tetap habis dibagi dengan 6. Sehingga kita katakan bahwa PK tambah 1 juga benar. Karena dua pernyataan itu benar, baik langkah awal dan langkah induktif, maka kita katakan bahwa kita simpulkan bahwa PN benar untuk setiap N elemen bilangan asli, atau untuk semua N elemen bilangan asli N pangkat 3 tambah 5N habis dibagi 6. Ya, itu contoh. 2 contoh. Kita lanjut lagi prinsip induksi kuat. Ada induksi secara umum yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, ada juga prinsip induksi kuat. Prinsip induksi kuat teorema 1.2. Misalkan S subhimpunan atau himpunan bagian dari N sehingga satu elemen atau anggota dari S, dan jika 1, 2 sampai dengan K adalah himpunan bagian daripada S, maka K tambah 1 elemen dari S atau anggota dari S, maka S sama dengan N.
Secara praktis penggunaan prinsip induksi matematika kuat ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalkan untuk setiap n elemen n, Pn adalah pernyataan yang berkaitan dengan n jika dipenuhi kedua pernyataan berikut. Ada juga langkah awal, Pn0-nya benar, dan langkah induktif. Ini bedanya. Langkah induktif jika Pn0 tambah 1 sampai dengan Pk benar, maka Pk tambah 1 juga benar. Ini disebut dengan langkah induktif. Maka Pn benar untuk setiap n elemen n lebih dari atau sama dengan n0 anggota daripada himpunan bilangan asli. Dengan demikian induksi matematika berdasarkan pada tautologi berikut P n0 dan Pn0 dan Pn0 tambah 1 dan seterusnya sampai dengan dan Pk. Maka Pk tambah 1, maka untuk setiap n lebih besar daripada n0 Pn. Ya, lebih jelasnya kita lihat contoh. Pandang barisan berikut. B1-nya 1, B2-nya 1. Bn-nya adalah 2Bn kurang 1 tambah Bn kurang 2 untuk n lebih dari 2. Sehingga diperoleh barisan 1, 1, 3, 7, 17, dan seterusnya. Ini barisannya 1, 1, 3, 7, 17, dan seterusnya. Buktikan bahwa Bn ganjil untuk setiap n elemen bilangan asli. Kita akan buktikan bahwa seluruh anggota daripada barisan ini adalah ganjil. Bukti. Di sini Bn adalah bilangan ganjil. Langkah awal, untuk n sama dengan 1, B1-nya sama dengan 1 adalah bilangan ganjil. Ini benar ya. Kalau kita ambil urutan pertama, maka B1-nya itu 1 dan itu benar adalah bilangan ganjil. Untuk langkah yang kedua, sekarang kita misalkan P1, P2 sampai dengan PK itu benar, yaitu B1, B2, BK bilangan ganjil. Kita nyatakan bahwa B1, B2, B3 dan sampai BK itu bilangan ganjil. Maka untuk n tambah 1 kita peroleh BK tambah 1 2BK tambah 2B kurang 1. 2BK tambah BK kurang 1 juga bilangan ganjil karena suku pertama pada ruas kanan adalah bilangan genap dan BK kurang 1 adalah bilangan ganjil. Dan demikian kita menyimpulkan bahwa Pn benar untuk semua n elemen bilangan n atau untuk semua n elemen bilangan n, Bn adalah bilangan ganjil. Semua bilangan ganjil. Ini maksudnya 2BK ini bilangan genap, tapi dijumlahkan dengan bilangan ganjil tetap hasilnya adalah bilangan ganjil. Bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan ganjil tetap bilangan ganjil. Maka benar pernyataan yang kedua langkah induktifnya. Sehingga kita simpulkan seperti itu. Namun untuk prinsip induksi kuat ini kadang-kadang kesimpulan yang kita lakukan itu salah, sehingga tidak dianjurkan untuk membuktikan sebuah pernyataan dengan induksi matematika kuat jika itu bisa dilakukan dengan induksi matematika secara umum. Contohnya seperti ini. Pada kasus pernyataan semua bilangan asli adalah bilangan ganjil. Pada semua bilangan asli adalah bilangan ganjil. Apakah semua bilangan asli adalah bilangan ganjil? Dengan prinsip induksi kuat kita buktikan bahwa 1 adalah bilangan ganjil. Ini benar, langkah induksinya benar bahwa 1 adalah bilangan ganjil. Kemudian jika 1, 2 dan sampai dengan K adalah bilangan ganjil, tentu saja K tambah 1 juga bilangan ganjil. Akibatnya kita bisa menunjukkan bahwa semua bilangan asli adalah bilangan ganjil yang merupakan suatu pernyataan yang adalah bilangan ganjil merupakan suatu pernyataan yang keliru ya. Karena ada 2 di situ, 2 itu adalah bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Tetapi kalau kita menggunakan prinsip induksi yang umum, kita tidak akan bisa menunjukkan hal itu. Meskipun kita bisa menunjukkan satu bilangan ganjil, tetapi kita tidak bisa menunjukkan bahwa jika K bilangan ganjil, maka K tambah 1 juga bilangan ganjil.
Jadi sekali lagi gunakan prinsip induksi yang umum kecuali pada situasi yang memang membutuhkan prinsip induksi yang kuat. Ya, mungkin demikian penjelasan terkait dengan induksi matematika, baik induksi matematika kuat maupun induksi matematika secara umum. Dan tugas adik-adik sekalian, adik-adik menuliskan contoh, masing-masing 2 contoh untuk induksi, baik induksi secara umum maupun induksi matematika kuat, dan dikumpulkan sebagai portofolio dan dikumpulkan sekaligus sebelum UTS kita lakukan. Mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat, semoga adik-adik bisa memahami induksi matematika itu seperti apa dan bisa membuktikan pernyataan-pernyataan tertentu dengan menggunakan induksi matematika. Ya, saya tutup pertemuan kita pada hari ini yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.